Eh, Pada hari ini Bu Yulia, kita akan mencoba observasi ke kelas terkait dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kebetulan di sini sudah ada dokumen tentang RPP. Saya harap ya mudah-mudahan apa yang tercantum di dalam RPP ini, apa yang kita rencanakan itu dapat terlaksana pada proses pembelajaran di dalam kelas. Saya yakin RPP ini sudah bagus, tetapi harapannya bahwa ini bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam kelas. Itu mungkin kita akan sama-sama ke dalam kelas. Saya juga akan bersama-sama dengan Ibu, ya sama-sama kita belajar di dalam kelas. Itu untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 ya. 9F. Ya, 9F ya. Silakan Kak untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya yang sudah kemarin Ibu sampaikan, terlebih dahulu Ibu mau mengecek yang tidak hadir dulu ya. Hari ini Nadira sakit. Nadia sakit. Arduta juga masih sakit. Ibu tadi lihat di sini ada ternyata Rizky ya, Ki. Kemudian lagi Rijal, kemudian lagi Raihan, Alpa dan Rijal ya. Ini adalah pertemuan kita yang untuk diskusi ini, pertemuan yang terakhir ya, di mana di sini materinya adalah mendiskusikan. Materinya yang kemarin sudah disampaikan, materinya adalah tentang mendiskusikan. Aduh ini kelihatan? Kenapa ini jadi begini? Nah, ini tujuan pembelajaran kita sekarang adalah ya, ini ya. Jadi materi kita terakhir tentang diskusi bab 5 adalah nih masih tentang ini ya. Materinya mendiskusikan permasalahan, tentu saja yang akan kita diskusikan. Kemudian kenapa sih kita ini dari awal Ibu suka menyampaikan setiap pembelajaran materi yang disampaikan, setiap kompetensi dasar pasti ada tujuannya ya. Sedangkan tujuan kita yang terakhir adalah ini, yang kemarin yang udah Ibu tugaskan adalah menulis diskusi secara kelompok sudah. Nah, sekarang menyajikan teks diskusi itu secara kelompok. Nah, ini berarti ada permasalahan yang harus kita bicarakan. Nanti silahkan kamu tampil berdasarkan kelompoknya yang sudah kita bagi ya, sudah kan ya. Kemudian silahkan nanti
kamu di dalam diskusi itu ada siapa? Pertama itu adalah penyaji ya. Diusahakan penyajinya itu tidak seperti kemarin, tidak seperti contoh yang lain sebelumnya ya. Dari mulai berdasarkan struktur, diusahakan misalnya cukup 2 orang untuk penyaji, siapa nanti yang mau jadi moderatornya, siapa lagi nantinya yang menjadi sekretarisnya. Nah, untuk nanti sesi tanya jawabnya silahkan persiapkan, makanya setiap kelompok silahkan simak kelompok yang tampil di sini seperti biasa ya. Diskusi ini bukan barang baru lagi, kita hanya mengulang saja ya, bahwa pelajaran diskusi di pelajaran Pancasila juga ada, hanya temanya beda-beda. Silahkan kamu ajukan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan sendiri boleh kamu misalnya perwakilan yang menjawabnya ya. Boleh juga misalnya jangan ditampung saja dulu misalnya pertanyaannya, silahkan ya bagaimana yang di depan. Tetapi alangkah lebih baiknya menurut Ibu, satu pertanyaan langsung dijawab. Kalau bisa 1 orang misalnya, kalau bisa silahkan diskusikan yang di depan itu. Karto, mengerti? Nah, ini bukan ini. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, Kesha. Kelompok 2 itu yang ada kaitannya dengan ini. Kalau tidak salah ini yang laki-laki kelompok 3 yang sudah dibentuk itu ya. Silakan ke kelompok 1 untuk tampil ke depan. Yang lainnya tolong disimak ya. Sekali lagi silakan ajukan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang teks diskusi kenakalan remaja. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nagifa Yutandira. Nama saya Kesha Rifa Gusmantina. Nama saya Nida Alfia. Langsung saja kita ke teks diskusi. Saat ini kenakalan remaja semakin memprihatinkan dan salah satu yang harus kita dibenahi. Dalam teks diskusi kali ini, kita akan mengkaji topik tentang mengurangi kenakalan remaja terjadi dan menjelaskan dampaknya. Ada beberapa argumen mengapa siswa mengalami kenakalan remaja. Salah satu argumennya adalah menghadapi masalah emosional atau psikologis yang membuat mereka meluapkan semuanya dengan cara yang salah, seperti kenakalan remaja yang banyak jenisnya. Sementara itu, ada tanggapan bahwa masalah-masalah di luar sekolah, seperti di lingkungan sekitar maupun keluarga yang dapat merusak kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, trauma, kesepian, sehingga tidak berpikir panjang dan melakukan hal yang negatif. Adapun argumen pertandingan. Oleh karena itu, salah satu cara agar solusinya tepatnya sasarannya ini memberikan layanan kesehatan di setiap sekolah dan lebih memperhatikan siswa-siswa di sekolah dengan keadaan sehari-harinya. Sebaiknya jika tahu ada yang melakukan salah satu jenis kenakalan remaja, tidak seharusnya langsung menyalahkan sebelum mencari tahu alasan mengapa siswa tersebut melakukan kenakalan remaja. Untuk kesimpulan, sangat jelas bahwa kenakalan remaja saat ini disebabkan oleh kesehatan mental pada setiap siswa. Dengan itu, kita dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses kesehatan yang mereka butuhkan agar tidak terjadinya depresi atau kesehatan mental lainnya yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mengajukan untuk yang bertanya ya. Silakan. Jadi dari kesimpulan yang tadi disampaikan, Ananda itu menyebutkan bahwa salah satu penyebab kenakalan remaja adalah masalah pada kesehatan mental dari remaja tersebut. Nah, pertanyaan saya kira-kira apa aja sih penyebab kesehatan mental remaja tersebut itu menjadi terganggu? Biasanya kenakalan remaja dimunculkan oleh keadaan keluarga yang mungkin kurang baik dan kondisi pertemanan yang mungkin kurang baik juga. Salah satu Pak pernah adalah kenapa katanya tadi? Karena apa? Itu salah satu. Terus apa lagi? Pertemanan. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Tadi apa lagi? Silakan kalau ada, ini topiknya menarik sekali ya, bisa melebar di sini tentang kenakalan remaja ya. Di sini
yang ada di sekeliling kita. Silakan ajukan lagi pertanyaan. Sedikit Ibu mau menambahkan ya. Di sana itu di dalam rubrik, di dalam pokok permasalahannya di sana bahwa kenakalan remaja itu katanya itu salah satunya adalah karena kesehatan mental. Di antaranya adalah pengaruh dari teman, kemudian lagi lingkungan keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu tadi, maaf ini sedikit menambahkan ya, sebaiknya di sana ada di dalam pokok permasalahannya ya, pihak sekolah. Nah, di sini pihak sekolah harus apa tadi katanya? Harus apa tadi? Pihak sekolah katanya harus lebih apa tadi? Kesehatan, memberikan layanan kesehatan. Memberikan layanan kesehatan mental. Memberikan layanan kesehatan mental. Silahkan, menurut kamu itu bagaimana kalau misalnya kenakalan remaja itu ditanganinya di sekolah atau di ini kan pihak sekolah harus menangani dengan apa di sini tadi? Iya, itu berupa penanganan kesehatan dan lain sebagainya. Menurut kamu ini pihak sekolah saja atau bagaimana di sini? Yang berperan pihak sekolah saja atau bagaimana di sini? Seluruh. Ditambahkan bahwa di sini aspeknya itu tidak hanya supaya ini tidak hanya berperan sertanya itu adalah pihak sekolah saja ya. Seperti di sini aturan diterapkan di sini sama juga berkaitan dengan kenakalan remaja. Jadi di sini poin yang penting adalah yang disampaikan adalah bagaimana dia penanganan di rumahnya ya, di rumahnya juga ya. Jadi kita saling memberikan koreksi, saling memberikan perhatian yang berlebih jika terjadi yang demikian kenakalan remaja. Silakan lagi, ini topik yang menarik di sini. Di sekeliling kita ada tidak yang seperti ini? Ayo kita berdiskusi, silakan masukan-masukannya ataupun misalkan mau bagaimana silakan. Izin bertanya, kan seperti yang Ananda sampaikan bahwa salah satu cara mengatasi kenakalan remaja oleh pihak sekolah itu dengan cara menyediakan layanan kesehatan bagi siswanya. Nah, cara kita sebagai teman, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja tersebut? Biasanya harus lebih memperhatikan teman-temannya yang misalkan kesepian atau suka menyendiri. Jadi kita ajak buat misalnya bermain atau sekadar ngobrol. Menurut kamu, maaf ini ya, menurut kamu yang disebut dengan kenakalan remaja jenisnya yang ini yang sering kita dapat itu yang seperti bagaimana? Coba. Apa? Yang bagaimana coba? Nakal, ya nakal dalam arti bagaimana nakal tuh? Itu termasuk kategori nakal? Terus apa lagi? Mengolok-olok. Sekarang istilahnya dengan apa? Mengolok. Terus apa lagi? Itu termasuk kenakalan bukan? Ya. Mungkin ke tahap sana ya, itu kenakalan mengolok-olok itu misalnya terus apa lagi kira-kira? Nah, ini yang sering itu termasuk kenakalan bukan? Membuli teman itu sudah ke tahap ya, tahap ke kenakalan remaja sebetulnya ya. Kalau lihat di tata tertib di sana ada poin tertentu yang ada kaitannya dengan pembulian itu ya. Nah, bagaimana caranya tadi sudah disampaikan katanya apa tadi? Caranya itu sebagai teman katanya apa yang dilakukan kalau kita misalnya mendapati teman kita yang seperti demikian? Lebih memperhatikan teman-temannya Dengan mengajak jika teman itu menyendiri. mengajak untuk melakukan hal yang positif. Terus misalkan mengingatkan ya mungkin di sini. Kalau menyendiri misalnya cenderung dia itu kalau yang namanya melakukan kenakalan dia tidak melakukan menyendiri, biasanya itu misalnya yang ada kaitannya mungkin bukan kategori bukan kategori kekenakalan mungkin ya itu ya. Kalau karena pendekatannya ke mendekati yang menyendiri mungkin itu ke perhatian terhadap teman tetapi bukan ke permasalahannya ke kekenakalan remaja. Banyak yang kita dapati ya dengan yang kalau misalnya di sana ada tata tertib berarti yang melanggar tata tertib itu sudah mulai ke
tahap-tahap awal mau ke ini nakal ya. Nakal dalam arti bukan yang ini dulu lah, misalnya tidak mentaati tata tertib dan lain sebagainya. Pada saat jam-jam tertentu harusnya melaksanakan KBM dia di mana saja dan lain sebagainya. Itu bisanya seperti hal kecil tapi itulah nanti mengarah ke kenakalan ya. Jangan yang yang luar biasa, tidak demikian ya. Bagaimana ini, ada lagi tidak yang mau menambahkan atau yang apa? Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Razita Khairani Mujaski. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Ramadanti. Nama saya Arinda Haurari Mandini. Nama saya Rahman Auli. Nama saya Siti Safira. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong kenyamanan belajar siswa di sekolah. Karena lingkungan yang bersih tentunya akan membuat para siswa nyaman. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, maka dari itu diperlukan peran pihak lain untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk menciptakan kenyamanan belajar, para siswa seharusnya ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dengan rutin melakukan kerja bakti pun, para siswa akan nyaman saat belajar. Di lain sisi, ketika siswa ikut membersihkan lingkungan sekolah, maka akan mengurangi waktu belajar siswa yang seharusnya waktu belajar mereka dapat dipergunakan dengan baik. Tetapi dengan mereka harus melakukan kerja bakti, waktu belajarnya akan berkurang. Pada dasarnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah tidaklah sulit apabila membuang sampah sembarangan. Hal ini tentunya akan mengurangi waktu belajar siswa dan sebaliknya, apabila siswa bisa membuang sampah pada tempatnya, maka siswa mendapatkan waktu belajar yang banyak. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan di kelas, lingkungan di luar juga dan lain sebagainya. Ini berarti lingkungannya luas di sini ya, tidak dijelaskan tadi ada lingkungan kelas, berarti lingkungan di sini menyeluruh. Silakan, ini topiknya menarik sekali ya. Ada tadi pertama juga sama, ini juga tentang kebersihan yang ada kaitannya dengan lingkungan kelas, lingkungan semua ya di luar juga. Silakan. Sebelumnya Ananda telah menyebutkan ya kalau misalnya salah satu cara menangani lingkungan sekolah yang berantakan, yang penuh dengan sampah itu adalah dengan cara kerja bakti. Dan juga disebutkan pula bahwa dengan diadakannya kerja bakti itu ada kegiatan pembelajaran yang terpotong atau terganggu. Nah, kira-kira ada nggak solusi bagaimana caranya untuk kegiatan pembelajaran tersebut menjadi tetap optimal dan tetap dapat terlaksana dengan baik tanpa ada pengurangan materi satupun? Terima kasih. Untuk tidak mengurangi, setiap kelas pasti mempunyai jadwal piket sebelum masuk atau setelah pulang sekolah. Dan jadwal piket itu, yang piketnya kan nggak selalu membersihkan hanya di dalam kelas saja, tapi di teras juga di halaman dekat kelasnya. Jadi sudah ada pembagiannya untuk membersihkan di luar gitu. Ya, dilakukannya juga sebelum masuk kelas, sebelum bel. Bisa saja sebetulnya melaksanakan piket, tetapi kita sendiri, nah misalkan sekarang keadaan hujan, sepatunya misalnya kotor dan lain sebagainya, itu salah satu misalnya supaya tidak mengganggu jam belajar kita, makanya kewajibannya dilakukan yang seminggu sekali itu apa? Apa coba?
Yang kamu harus datang lebih awal ke sini itu apa? Tah etep, itu permasalahannya ya. Tidak akan terganggu atau kita misalnya menyediakan waktu khusus. Kemudian lagi tadi dibahas di sini setiap siswa sadar lamun kalau ada sampah itu tuh di sini di setiap sudut kita sekolah apa untuk menjaga itu. Coba kalau misalkan sadar sekarang alhamdulillah bulan puasa tidak, biasanya itu kan bertumpuk. Minimal ya. Perhatikan ini semuanya, ini topik yang menarik sekali kenapa? Karena pertama kita apa tadi katanya kalau misalnya lingkungan tidak bersih itu apa? Tidak nyaman. Nah, itu kemudian apa lagi? Tidak nyaman. Tidak nyaman belajar. Apakah kamu seperti di mana ini di kelas? Misalkan ada di sini, alhamdulillah untuk hari ini ya. Ibu lihat alhamdulillah sekarang hari ini ya biasanya kan selalu saja ada. Tadi akan tidak nyaman. Makanya harusnya tidak ada program khusus bahwa kita di sini punya kewajiban setiap siswa adalah apa tugasnya? Piket kelas. Apakah tadi piket kelas semuanya? Biasanya kalau di sini bandingkan kamu hari-hari sebelumnya dengan sekarang ya. Kalau misalnya itu bertumpuk sampah di luar juga sama, minimal kita tidak enak ya, itu tidak enak. Kemudian tadi apa yang ada kaitannya dengan penyakit, mengundang penyakit setidaknya banyak lalat dan lain sebagainya. Kemudian lagi sampah yang tidak terbuang bisa membusuk ya, itu sarang penyakit juga. Silahkan lagi, ini menarik sekali. Jadi luar biasa sekali ya itu kalau misalnya kita sadar bahwa di kita ini ada yang namanya setiap kelas tujuannya adalah itu untuk itu ya, dijaga kebersihan kelasnya. Jangan biarkan saja saya saja yang tidak misalnya piket, tidak demikian. Bagaimana kalau teman kita berprinsip yang sama? Atau tidak akan mungkin tercapai tujuan pembelajaran kita ya dengan kelas yang bersih, lingkungan yang bersih juga. Ya. Di sini memang kita belum kesadarannya belum begitu ini ya. Kemarin ada yang menambahkan, sama juga di kelas sebelah juga menambahkan dengan bahwa program untuk membersihkan lingkungan ini dengan membuat semacam slogan-slogan. Nah, slogan-slogan kita di mana-mana, tetapi ternyata itu tidak dibaca, hanya dilirik saja ya, yang ada kaitannya dengan sampah ya. Bandingkanlah, kita kadang-kadang sering melihat tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya, di lingkungan manapun kadang-kadang kalau misalnya lingkungan yang bersih bandingkan dengan lingkungan yang sebaliknya akan nyaman dilihatnya juga kalau bersih. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, Hayya. Izin bertanya. Kan setiap siswa itu setiap hari ada jadwal piketnya sendiri. Nah, biasanya ada siswa-siswa yang tidak piket ataupun tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara mengatasi kelakuan anak-anak tersebut? Izin menjawab. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu biasanya dari kelas masing-masing sudah ada konsekuensinya masing-masing. Contohnya seperti ada yang bayar denda atau bahkan jadi piket dalam seminggu full dan lain-lainnya. Ataupun bisa juga kan di sini juga udah nerapin peraturan. Kalau misalnya siswa-siswinya yang telat itu juga nanti bakalan ada sanksinya. Nah, berupa sanksinya itu membersihkan lingkungan sekolah berupa toilet, lapangan sekolah ataupun yang lainnya. Bagaimana itu? Kamu setuju dengan sanksi bahwa sanksi itu biasanya dikenakan bagi yang tidak piket, dengan sanksinya adalah dengan berupa ini yang piket, misalnya yang piket itu berupa apa? Harus membayar atau bagaimana? Denda atau denda ya. Piketnya jadi seminggu full. Iya, silahkan pilih. Denda biasanya nominalnya berapa kalau pilih denda itu? Paling 2.000 atau sampai 5.000 gitu. Iya. Kalau melihat, Ibu masukkan ya. Kalau melihat misalnya kamu dalam seminggu itu kebagian piketnya sehari ya, meluangkan waktu yang tadinya biasanya berangkat pukul 6:30 jadi kurang, masa ya, apalagi di sini insya Allah lokasinya dekat-dekat. Apakah dengan denda 5.000 itu terpenuhi tidak? Ya. Sebetulnya denda itu, kegiatan piket itu menurut Ibu ya itu tidak bisa tidak bisa dikenakan dengan sanksi. Sebab di sana apa? Kenapa sih ada piket? Pertama, tanggung jawab kamu ya.
kebersamaannya. Silakan kalau yang piket seorang misalnya ya, seharusnya sehari itu kan 6 orang, sekarang ditanggulangi oleh seorang ya, atau misalnya oleh 2 orang. Bahkannya di sini tanggung jawab kamunya di bagaimana itu terhadap lingkungannya. Disiplinnya itu tujuan pembelajaran juga ya. Tujuan pembelajaran piket itu diantaranya itu. Jadi kalaupun misalnya diuangkan, misalnya itu dengan mudahnya kamu membayar 5.000 misalnya, itu tidak ininya, tidak sesuai dengan yang sudah diprogramkan bahwa di kita ini ada piket ya. Kemudian lagi bagus ya kalau misalnya supaya jarak ibu lebih sama tidak kamu. Kalau misalnya ada teman kita yang misalnya kebetulan hari itu piket, kemudian dia itu tidak piket dengan alasan ya, kalau alasannya bisa dimengerti tidak apa-apa, misalnya alasannya karena bisa dimengerti, kamu manusiawi misalnya ya, karena apa misalnya dia jalan dan langsung, atau karena apa misalnya ya. Kita bandingkan ada orang yang minggu depan begitu lagi alasannya berarti itu. Nah, bagus kalau ada tindakan misalnya dia itu piket misalnya dengan yang tadinya sehari ditambah jadi berapa? Harus seminggu. Tapi yang tidak ibu harapkan adalah apa? Yang kesiangan. Diusahakan jangan kesiangan. Iya, lingkungan itu menambah lingkungan ini ya, lingkungan kita jadi bersih karena biasanya disimpan di setiap sudut oleh yang guru piket misalnya, atau guru yang menangani anak-anak yang kesiangan biasanya disimpan di setiap sudut yang kira-kira itu membutuhkan penanganan. Itu memang bagus, tapi di dalam diri kamu apa tercipta misalkan dina kesiangan, oke paling piket ya. Bagus ya ini. Silakan lagi ada yang mau menambahkan atau mau memberikan masukan, atau mau silakan lah ya tentang kebersihan lingkungan kelas ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Yulia, dan yang saya banggakan serta saya cintai, teman-teman saya di kelas 9F. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kami berempat kesempatan untuk berbicara di depan Anda sekalian untuk mempresentasikan mengenai teks diskusi kami. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Mubarak. Nama saya Gazuan Haidar Setiaputra. Perkenalkan nama saya Amir Hamzah Rahmat. Nama saya Kisnana Rubian. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan teks diskusi yang berkenaan mengenai teknologi dengan judul Perkembangan Teknologi di Indonesia. Untuk mengenai teks diskusi ini secara lengkapnya akan disampaikan oleh Amir dan juga Ekis. Perkembangan teknologi di Indonesia. Teknologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Daerah seperti saat ini mungkin hampir sebagian penduduk di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, hingga perluasan budaya. Teknologi dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan dan perbankan. Perkembangan teknologi adalah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia semakin pesat karena hadirnya internet. Internet terbukti menjadi teknologi yang memiliki perkembangan sangat pesat. Hal ini didukung dengan fakta bahwa untuk menjangkau pengguna sebanyak 60 juta orang, radio membutuhkan 30 tahun, televisi membutuhkan 15 tahun, sedangkan web dengan aplikasi seperti Mail, www, Newsgroups, FTV, Goper, dan lain-lain hanya membutuhkan 3 tahun. Bandar Lampung, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Selain di bidang informasi, teknologi transportasi juga berkembang di Indonesia. Teknologi transportasi hingga masa kini harus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi
oleh kondisi geografis Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya Indochina, India, dan Eropa. Pada masa lalu, alat transportasi yang digunakan di darat adalah pedali, delman, dan kuda. Alat transportasi ini digunakan tenaga hewan dan dimanfaatkan untuk mengangkut orang dan barang. Berbeda sekali dengan alat transportasi sekarang. Contohnya, proyek yang baru saja selesai dibangun yaitu KCIC, Kereta Cepat Indonesia-Cina. KCIC mengoperasikan layanan kereta cepat kecepatan tinggi dengan rute Bandung-Jakarta. Sarana kereta ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km per jam. Berkembangnya teknologi tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, seperti mempersingkat proses berbagai informasi, pekerjaan semakin lebih mudah dan efisien, serta efektif. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka. Kemungkinan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Akan menjadi lebih mudah bagi seseorang di satu negara untuk belajar tentang berbagai jenis budaya di bagian lain dunia dan lain sebagainya. Selain memberikan dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi kita semua. Seperti manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Menjadi kurang fokus pada diri sendiri, anak kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan di internet, seperti adanya penyebaran virus komputer, tidak ada jaminan yang dibuat untuk validitas dan keakuratan informasi, memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan cara terus beradaptasi, jangan ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi, memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mempermudah hidup Anda dan orang lain. Digunakan teknologi dengan bijak, mendapatkan pendidikan dari bidang teknologi untuk memanfaatkannya lebih baik, dan menciptakan inovasi dengan mengandalkan teknologi yang berdampak positif. Terima kasih buat Amir dan juga Ekes yang telah menyampaikan mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Secara garis besar, demikian yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu yang ingin disampaikan? Barangkali ada yang belum mengerti. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian terhadap orang tua sekarang yang selalu memberikan anaknya gadget tanpa pengawasan? Tentu saja tanggapan saya itu sangat miris ya, jujur, karena bukan hanya yang jauh-jauh di sekitaran saya saja, anak berumur 2 tahun saja dia udah memiliki HP sendiri. HP bekas orang tua, walaupun bekas orang tuanya, namun tetap saja handphone tetaplah handphone. Dan untuk mengurangi hal tersebut, menurut saya itu dapat dilakukan dengan cara kita mengedukasi kepada orang tua yang ada di Indonesia, baik itu orang tua yang sudah tua, orang tua baru, ataupun nenek dan juga kakek yang baru mempunyai cucu gitu ya, untuk diberikan edukasi mengenai bahayanya teknologi untuk anak-anak yang masih berusia dini. Teknologi itu memang bagus, namun mereka tetap mempunyai sesuatu yang ada batasnya, tidak boleh berlebihan juga. Jadi bisa dilihat juga di sosial media sudah ada banyak sekali orang-orang yang aware, yang aware ya terhadap permasalahan ini, sehingga mereka saling mengingatkan kepada orang tua lainnya antara satu sama lain. Silakan, ada yang mau menambahkan? Gimana tanggapan kalian jika remaja-remaja atau Gen Z yang menggunakan teknologi salah satunya handphone, tetapi disalahpergunakan, bagaimana cara mengatasinya? Saya izin menjawab.
Seperti yang sudah dikatakan sama Bu Yulia, bahwa kita harus bijak memakai gadget yang kita pakai sehari-hari, karena semakin hari perkembangan teknologi semakin pesat dan juga sarana mencari informasi juga semakin luas. Jadi kita dapat mencari informasi, baik informasi yang berisi positif ataupun yang negatif. Maka kita harus pintar memilih informasi yang benar. Dan juga kita apabila menerima informasi, kita harus mengecek ulang kembali apakah kebenaran informasi itu dapat diuji agar tidak terpengaruh oleh informasi yang salah. Kamu sekarang sering melihat pemandangan itu, anak sekarang itu asik ya. Kadang-kadang mereka tidak mau tahu tentang tentang lingkungan sekitarnya, saking asiknya bahkan mereka tertawa sendiri, seperti teriak-teriak sendiri. Itu ada karena pengaruh benda yang ada di tangannya, ya, gadget itu, mau handphone, mau apa dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi, nah ini orang tua tadi bahwa teknologi itu harus tadi itu kita apalagi hidup di zaman sekarang tidak luput dari yang namanya teknologi ya. Hanya nanti sebagai orang tua sama juga di sini tidak hanya anak kecil sebetulnya ya, tidak hanya anak kecil di sini permasalahannya. Setiap orang misalnya mungkin tidak lihat di kalangannya ataupun misalnya mau remaja, mau anak lagi, ini terlebih anak kecil, peran orang tua dikontrol biasanya ya. Makanya bagi kamu yang misalnya keseringan, apalagi waktu kenapa kita sampai peringkat 8 nih, kita peringkat 8 ayo di dunia itu tentang pengguna internet. Ibu pernah melihat di tayangan di YouTube semacam di internet juga ya, bahwa ya betul dua-duanya ya, ini di negara Uni Soviet ya, Uni Soviet, tahu Uni Soviet? Di kita kan peringkat 8 katanya pengguna internet. Kereta apinya sama seperti kita yang kereta api cepat ya, ada fasilitas wifi-nya itu luar biasa ya. Kalau di kita coba kan kalau kita naik kendaraan saja kadang-kadang ini wifi-nya ininya passwordnya kan begitu. Tapi lihat di Uni Soviet itu mereka menaik kereta api mungkin perjalanannya sama seperti kita, jaraknya pasti jauh yang seperti itu untuk kerja itu ya. Coba? Dia walaupun ada fasilitas internet, ternyata mereka sambil bergelayutan yang dipegang bukan handphone, tetapi masing-masing punya pekerjaan dengan membaca. Luar biasa. Entah apakah Uni Soviet termasuk misalnya negara yang peringkat keberapa pengguna internet, mungkin dalam segi yang lain termasuk ini juga ya. Tetapi pengguna kita kan ya, kalau kita misalnya dibiarkan itu luar biasa. Mereka itu digunakan untuk apa? Untuk membaca di sekolah-sekolah misalkan seperti istirahat ya. Mereka membaca tidak hanya di Uni Soviet saja, di Jepang juga seperti itu. Kita peringkat 8 itu luar biasa ya. Ini baru peringkat yang lebih awal untuk dalam hal ini keinternetan. Kembali lagi ke tadi ya, peran orang tua itu harus mengontrol apakah yang dilihat itu sesuai tidak. Sama di HP juga dikontrol apakah yang dilihat itu sesuai dengan usianya, sama seperti kita melihat di TV ya, itu termasuk teknologi juga kan ya. Pertama ya, kita di sana kan ada tulisan BO kan gitu ya, 13 plus kan seperti itu ya, sama juga. Nah itu apalagi misalnya itu tidak ada tulisan kan di HP mau apa saja. Kamu sedang belajar, mau melihat kunci jawaban bahasa Indonesia, latihan soal sekian-sekian, pengguna internet semuanya. Kamu ada tugas matematika ini, semua buka HP kan begitu ya. Lihat pasti YouTube-nya. Kemudian lagi biasanya suka melihat yang terakhir kalau ada PR. Dilihat itu hati sendiri yang menjawabnya. Berarti pengguna internetnya luar biasa ya di kita ini. Hanya kembali lagi dikontrol. Nah ini dengan bijak kita menggunakan teknologi itu ya, tahu sendiri ini bukan kapasitas kita, bukan yang layak kita lihat, atau misalkan yang lihat kita ini sama juga kita sama-sama mengontrolnya. Tapi itu biasanya sulit ya, sulit. Nah kembali lagi gunakanlah tadi di bagian terakhir, gunakan dengan bijak. Apalagi sudah dewasa, cari yang pentingnya.
pada saat COVID kita kan ya pembelajaran melalui daring kan ya, itu pengguna internet mungkin meningkat ya dari sana. Tapi nah pada saat itu kamu yang dipelajari, yang dibuka itu apakah sesuai dengan pembelajaran atau membuka yang lain? Ya. Yang digunakan oleh kamu itu handphonenya banyak mainnya atau banyak belajarnya? Oh, tidak. Betul. Ya, itu ya, mangga. Silahkan itu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali kita tahu apa ya? Oh, ini layak kita lihat ataupun misalnya layak ini harus ini tahu ya mana yang harus dilihat, yang ada terutama yang ada kaitnya dengan pembelajaran. Kamu penasaran misalnya bagaimana sih cara hidroponik itu yang saya di sekolah itu kok bisa tumbuh misalnya itu kan dilihat penasaran ya, bukan melihat yang lain. Oh, dilihat begini cara tanam hidroponik dan lain sebagainya. Dengan mudahnya kita bisa itu ya mengakses apa yang di laman yang apa saja yang ada kaitannya dengan internet dengan mudahnya kita itu ya. Untuk mengenai dampak dari seorang balita atau anak yang masih berumur dini yang tidak dikontrol ya Bu Yul, yang tidak dikontrol oleh orang tuanya, dalam hal tersebut memiliki banyak dampak sekali. Yang pertama, anak tersebut menjadi lebih pendiam, tidak aktif. Dan juga anak tersebut itu kalau misalnya dilepas dari si gadgetnya itu dia akan menjadi tantrum, dia akan rewel dan hal-hal lainnya. Dan juga dia akan dapat sulit untuk bergaul dan juga bersosialisasi, baik itu dengan sesama anggota keluarganya ataupun dengan sesama teman seumurannya, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Dan dalam hal ini yang memiliki peran itu tidak hanya orang tua namun juga anggota keluarga lainnya. Jika Ananda sekalian memiliki adik yang masih kecil, yang mungkin adik-adiknya suka bermain gadget, baik itu handphone, tablet, laptop, TV dan lainnya, coba dirangkul, diajak bermain keluar, baik itu main sepeda ataupun main bola ataupun mungkin main boneka rumah-rumahan dan masih banyak lagi permainan yang kita tidak selalu melulu tentang gadget. Lalu hal ini juga jika terus dibiarkan maka akan merambat ke masa remaja seperti yang disampaikan oleh Ananda Zahra tadi tentang remaja-remaja saat ini, tentang gadget-gadget saat ini yang menggunakan gadget, media sosial dan lainnya disalahgunakan gitu dengan cara yang salah. Nah, itu juga orang tua dan orang-orang lain itu memiliki peran yang sangat penting karena penggunaan sosial media yang salah itu salah satu bentuk dari kenakalan remaja. Ada banyak sekali hal-hal buruk di handphone itu, di laptop dan di internet, ada banyak sekali hal-hal buruk. Maka dari itu peran-peran baik itu dari teman, guru, orang tua, dan orang-orang lainnya itu memiliki peran yang sangat penting. Baik itu saling mengingatkan ataupun bahkan bisa saja langsung bertindak jika sudah melewati batas. Silakan kalau ditutup bisa. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami izin undur diri. Maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata kami. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang diskusi walaupun ada beberapa kelompok yang belum bisa menyajikan ya untuk dipresentasikan, berarti ada kelompok yang 2 lagi ya, insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah, diskusi yang diketengahkan tadi oleh kelompok 1 yaitu tentang apa tadi? Kenakalan remaja. Sudah terjawab berarti ya permasalahannya itulah yang ada di kita tentang kenakalan remaja. Kemudian apa lagi? Tentang yang ada kaitannya dengan, nah itu tinggal kita dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama di kelas. Kemudian yang terakhir mengambil materi tentang apa isunya itu? Tentang teknologi di Indonesia. Internet ya, perkembangan internet. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya berarti tentang menulis diskusi itu secara walaupun baru
3 kelompok yang tersaji ya, insya Allah kita ke depan akan diselesaikan ini. Nah, kemudian lagi pembelajaran yang selanjutnya adalah tentang ini ya, yang ada kaitannya dengan kemarin itu apa? Tentang konjungsi dan apa? Kohesi dan koherensi. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan seputar diskusi tadi ya, seputar yang ada kaitannya dengan diskusi tadi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, cukup? Ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi hari apa? Hari Rabu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi alhamdulillah Ibu, saya sudah bersama-sama dengan anak-anak belajar di kelas 9F, dan alhamdulillah semua rencana sesuai dengan apa yang direncanakan pada awal pembelajaran itu sudah dapat tersampaikan. Tetapi ada hal yang perlu juga diketahui dalam pencapaian materi pembelajaran itu, intinya kita ingin ada pembentukan karakter siswa. Karakter siswa itu tidak usah terlalu banyak karena kita ada 11 mata pelajaran. Yang penting bahwa dari proses pembelajaran itu ada karakter yang terbentuk dari hasil daripada pembelajaran. Alhamdulillah semua sudah berjalan sangat baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mudah-mudahan itu semua dapat dipertahankan oleh kita semua ya. Terima kasih, yang mudah-mudahan kedepannya juga RPP yang Ibu buat paling tidak pendekatannya seperti RPP yang sekarang disajikan ke saya. Nuhun Ibu.